Selamat pagi. Terima kasih tim musik. Thank you semuanya. Beberapa bulan terakhir ini kita sedang membahas tentang kehendak Tuhan. Ya, di mana bulan lalu Tuhan menyatakan kehendaknya, dan di bulan ini kita banyak membahas tentang bagaimana kita menjadi pelaku melakukan kehendak Tuhan. Amin. Dan hari ini saya mau membagikan tidak jauh dan masih bersambung tentang apa yang sebetulnya menjadi kehendak Tuhan pada saat yang bersamaan. Bukan hanya sekedar melakukan, tapi sebetulnya ada satu maksud yang kuat, saudara. Dari mengapa Tuhan ingin kita menjadi pelaku dari kehendak Dia. Ya, kadang-kadang kita sebagai orang Kristen kita suka terjebak waktu kita melihat satu daftar hal yang harus dilakukan. Ya, di Alkitab kalau saudara sudah cukup lama di dalam kekristenan, saudara tahu, apalagi kalau lahir di gereja istilahnya ya. Saudara tahu, biasanya kita pertama kali mengenal kekristenan itu langsung biasanya pengenalannya tentang apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Ini kehendak Tuhan, ini bukan kehendak Tuhan. Dan semua akhirnya kita masuk pada satu kotak melakukan. Tidak mengerti, pokoknya lakukan. Nanti kalau enggak berdosa. Tapi sebetulnya saudara, jauh di belakang itu semua, jauh di belakang bahkan ada satu kata yang namanya dosa. Jauh di belakang itu semua, itu muncul karena ada hati yang ada Tuhan yang mengasihi umatnya. Ada maksud yang besar. Kalau Tuhan mengatakan kita harus melakukan sesuatu atau Tuhan mengatakan kita jangan melakukan sesuatu, itu sebenarnya untuk kebaikan kita. Amin. Nah, tapi saya jangan mau khotbah itu nanti, kita menyimpang ke tempat yang lain. Oke. Nah, saudara, satu bulan yang lalu saya mau share sedikit. Ada satu kejadian di Amerika, tidak di Indonesia, tapi yang cukup menggoncangkan dunia kekristenan, terutama kaum konservatif di Amerika. Mungkin saudara update dengan media sosial, saudara tahu dengan nama seorang nama Charlie Kirk. Ya, sebelum kejadian pembunuhan Charlie Kirk, saya tidak pernah tahu siapa dia sebetulnya. Tapi karena ada kejadian itu begitu explode ya, kemudian saya mencari di sosmed, ya kemudian kita tahu algoritmanya, kemudian itu muncul semua. Nah, saya tidak mau berbicara tentang aktivitas dia. Nah, itu karena banyak kontroversi, terutama pada budaya kita di Asia. Mungkin kita akan bisa bilang, ini orang terlalu tidak berhikmat apa segala macam. Tapi saya tahu satu hal, saudara. Di Amerika, di satu negara dengan culture di mana seorang outspoken, ya, saya yakin di dalam kebudayaan bahkan di dunia pada akhirnya kita membutuhkan orang-orang seperti Charlie Kirk yang berani memperkatakan kebenaran, berani untuk di tengah publik untuk mulai berbicara, mengajak orang berdiskusi. Nah, saya tidak mau bicara tentang itu, tapi saya menemukan satu hal tentang orang ini. Kematian dia ternyata ya itu menggoncangkan bukan cuma dunia politik Amerika, bukan. Itu menggoncangkan bahkan sampai ke sendi-sendi orang-orang Kristen di Amerika. Dan mungkin termasuk saya. Karena saya bisa menemukan ternyata orang ini ya, masih sangat muda. Tapi mungkin kalau satu kata saya bisa bilang, a man of conviction. Satu orang yang punya keyakinan yang kuat sekali akan Injil Yesus Kristus. Kebetulan dia berada di jalur politik, dia membawanya di jalur politik. Tapi poinnya, dia ini orang yang betul-betul kuat percayaannya kepada Yesus Kristus. Bahkan sampai dia mengatakan bahwa dia melakukan itu karena dia tahu dia ingin menyelamatkan anak-anak muda dari satu gelombang besar yang akan menarik anak muda keluar menjauh dari Tuhan. Dia punya pilihan seperti kita untuk silent, tapi dia tidak. Dan harganya memang mahal. Man on conviction. Nah, saudara, ternyata kalau saya lihat, itu menggugah termasuk diri saya. Akhirnya balik lagi merenungkan dan mulai bertanya, apa yang saya percaya? Bagaimana dengan saya? Apakah sungguh saya punya keyakinan yang kuat seperti itu? Dari Amerika itu terjadi, saudara. Makanya setelah itu ada kebangunan rohani. Gereja-gereja seperti kembali bertobat. Sepertinya mereka sudah lama
bisu, sudah lama mati suri. Saudara kebayang ya, sisi yang satunya yang mempropagandakan hal yang lain, ya, minggu lalu Kak Dik sharing, kebetulan waktu dia mimpin pujian, apa yang dihadapi oleh Nesa, anaknya waktu dia balik ke balik ke Kanada, di kampusnya. Saudara dengar itu ya, yang minggu lalu tahu, dosennya ternyata menganut paham yang sebelah situ gitu ya. Dan kemudian, jadi anak-anak Kristen mulai menjadi takut, bagaimana caranya saya deal dengan ini. Dan kemudian menemukan teman-teman kecilnya yang kemudian sudah punya paham yang berbeda. Ya, ada yang, nah seistilahnya saya nggak tahu, tapi yang pasti paham tentang LGBT, tentang gender, segala macam. Sisi itu begitu kuatnya bersuara, saudara. Begitu kencangnya bersuara. Nah, kematian kemarin Charlie Kirk itu membuat gereja-gereja sadar bahwa mereka pun harus berdiri dan mengibarkan panji Tuhan. Nah, saya mau kembali untuk merenungkan tentang apa yang sungguh-sungguh kita percaya. Keyakinan kita seperti apa. Nah, saudara, di tengah-tengah krisis ya, tengah-tengah krisis hidup kita, sebetulnya krisis itu melakukan satu purpose yang tertentu yang berbeda. Satu kadang ada purpose ilahi lah ya. Saya tidak mengatakan semua krisis datang dari Tuhan, karena seringkali krisis datang dari kesalahan kita sendiri. Tapi apapun juga, krisis apapun juga, entah itu kesalahan saudara, entah bukan kesalahan saudara, jangan pertanyakan itu. Tetapi krisis di dalam kehidupan anak-anak Tuhan, kadang-kadang serving is purpose, ada purpose-nya. Dan yang paling kentara yang saya mau bagikan hari ini adalah krisis itu menyingkapkan siapa diri kita sebenarnya. Hanya krisis, saudara, yang sesungguhnya. Ini hard truth ya, kebenaran yang pahit. Karena kita selalu berdoa kalau boleh lalukan hidupku dari krisis apapun juga Tuhan sampai kembali ke surga. Tapi pada kenyataannya, batu uji itu dalam hidup kita itu terjadi saat krisis sebetulnya. Karena krisis itu adalah waktu yang sangat baik untuk kita mengkontemplasi kembali sebetulnya saya itu terbuat dari apa. Apa yang saya percaya itu mau gak mau krisis akan menyingkapkan apa yang ada dalam hatinya. 2 minggu yang lalu Kak Michael membagikan firman, saudara ingat tentang 2 bangunan, dibangun di atas batu, di pasir. Diujinya dengan banjir, saudara. Nah, suka tidak suka, krisis itu mengungkapkan. Nah, saya mau share ya, tentang, mari kita flashback dulu tentang beberapa tokoh di perjanjian lama. Pahlawan-pahlawan iman kita bilang lah ya. Yang pertama Daud, saudara. Ziklag. Saudara familiar dengan kata Ziklag? Ada yang familiar kata Ziklag? Ziklag adalah sebuah kota. Dan itu tercatat di 1 Samuel 30, ada satu kejadian di mana waktu itu, saudara bisa baca sendiri 1 Samuel 30 ayat yang ke-6, tapi saudara bisa baca dari pasal yang 29 untuk mendapatkan konteks. Tapi intinya waktu itu Daud dengan seluruh pengikutnya sedang, oh thank you Tasya. Kasihan sama saya dari tadi begini. Thank you. Daud sedang dengan para pengikutnya, pada season itu mereka bergabung dengan Filistin. Berperang untuk Filistin dan tinggal di kota-kota Filistin. Singkat cerita pada momen itu, Filistin sudah tidak mau lagi Daud berperang dengan mereka dan menyuruh Daud dan anak buah untuk pulang ke kotanya. Which is Ziklag itu salah satu kota di Filistin. Nah, waktu mereka pulang yang terjadi adalah mereka menemukan kota mereka, Ziklag ini sudah dalam kondisi terbakar. Dan bukan cuma terbakar, saudara. Yang terjadi waktu itu adalah di mana dia melihat seluruh kekayaan, seluruh ternak, kambing, domba sudah hilang. Dan anak istri mereka pun sudah ada di sana. Dibawa pergi oleh Amalek. Saudara bisa kebayang bahwa ini adalah salah satu momen kalau saya lihat yang dihadapi oleh Daud. Daud beberapa kali frustrasi, betul. Tapi menurut saya ini salah satu frustrasi yang cukup besar dan salah satu krisis yang cukup besar yang dihadapi oleh Daud. Dan dikatakan di ayat yang ke-6 bahwa
Daud sangat terjepit. Mengapa terjepit? Kalau saudara baca sebelumnya, seluruh pengikut Daud akhirnya dikatakan mereka nangis semalaman. Mereka berteriak, berseru, berteriak, nangis semalaman. Dan mereka marah terhadap Daud. Mereka menyalahkan Daud. Di tengah krisis, orang harus menyalahkan seseorang. Amin. Ya. Jangan amin ya. Di tengah krisis, keluarga, suami menyalahkan istri, istri menyalahkan suami menyalahkan anak, anak menyalahkan orang tua, semua saling menyalahkan. Anak buah Daud menyalahkan Daud. Dia menyalahkan Daud. Dia bilang, gara-gara kamu, apa yang kamu lakukan sekarang? Dan Daud terjepit. Firman Tuhan mengatakan, Daud terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Nah, kata-kata kalimat berikutnya ini yang luar biasa tentang Daud. Daud tidak bisa menyalahkan siapa-siapa yang lain, saudara. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Ada kata yang sangat kuat bagi saya waktu dikatakan Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Di tengah-tengah krisis, Daud menguatkan kepercayaan pada Tuhan. Tapi pertanyaannya, kalau kita lihat Daud itu punya banyak histori, punya banyak sejarah kehidupan yang kita bisa banyak belajar. Krisis demi krisis, tantangan demi tantangan, dan kita bisa melihat bagaimana dia bereaksi. Cara Daud bereaksi terhadap krisis itu menunjukkan siapa Daud sebenarnya dan apa yang ada di dalam hidupnya Daud sebetulnya. Dan saya melihat salah satu contohnya lagi ya, salah satu contoh tidak ada di sini. Waktu Daud menghadapi Goliat, saudara. Nah ini unik juga. Daud itu bukan siapa-siapa, Daud itu bukan pasukan, Daud hanya datang ke tempat itu kebetulan karena mau menengok kakak-kakaknya. Mau lihat apa yang terjadi. Dan kemudian kita tahu singkat cerita ada Goliat berteriak-teriak segala macam. Saudara tahu reaksi Daud ini sekali lagi menunjukkan Daud siapa. Dia sementara semua pasukan Israel mengagung-agungkan kehebatan Goliat. Ya, dia besar, dia ini, dia itu segala macam. Tapi Daud tidak sama sekali, kalau saudara baca nanti ya di firman Tuhan di Alkitab, Daud tidak sama sekali. Dia justru malah mengatakan siapa orang yang tidak bersunat ini, yang berani mengolok-olok pasukan Allah yang hidup. Jadi saya bisa menemukan ada sesuatu, Daud punya pengenalan akan Tuhan, saudara. Saya tidak tahu bagaimana ceritanya ya, orang di dalam perjanjian lama punya pengenalan akan Tuhan sebegitu kuat, tapi Daud ini punya pengenalan akan Tuhan. Pengenalan inilah yang membuat dia punya kepercayaan begitu kuat terhadap Tuhan. Sehingga waktu batu uji itu datang di tengah-tengah krisis, yang muncul adalah kepercayaannya kepada Tuhan. Saya menangkap itu? Ya. Daud adalah man of conviction, seperti tadi Charlie Kirk, saya bisa melihat itu ya di perjanjian. Seperti orang yang selalu berbalik kepada Tuhan, selalu berbalik kepada Allah, karena dia mengenal Tuhannya. Daud punya pilihan. Waktu di Siklak itu, saudara, Daud sebenarnya punya pilihan. Dia bisa milih untuk breakdown ya di dalam dukanya, atau yang paling masuk possible dia bisa lari ke Filistin, meminta pasukan Filistin untuk menolong mereka. Itu yang paling logical, saudara, yang paling logis. Tapi Daud tidak. Dia menguatkan kepercayaan, katakan Daud meminta mengambil baju efod, dan dia mencari Tuhan. Dan Tuhan yang mengatakan kejar, aku akan mengalahkan mereka. Dan wow, luar biasa sekali ya. Nah yang kedua, saya juga mau share satu tokoh yang lain tentang Yosua dan Kaleb di bilangan. Nah ini krisisnya agak berbeda. Ya. Yosua dan Kaleb singkat cerita di bilangan 13-14 itu dikirim oleh Musa. Ini ada kejadian 40 tahun sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian. Jadi Joshua, Kaleb itu dikirim bersama dengan 10 pengintai yang lain untuk mengintai tanah Kanaan. Dan kita tahu, saudara tahu semua ceritanya. Ceritanya waktu mereka kembali, 10 orang itu memperkatakan perkataan yang begitu buruk tentang tanah ini. Yes, dia mengatakan bahwa tanah ini baik, banyak berlimpah susu madu, tapi mereka bilang,
bahwa orangnya begini. Sampai begitu buruknya, sampai mereka membesar-besarkan apa yang tidak ada. Contoh, mereka mengatakan bahwa kami itu seperti belalang di hadapan mereka. Bahwa orang-orang itu adalah orang yang memakan manusia. Jadi ditarik begitu rupa ya, sampai begitu negatifnya. Ditarik begitu rupa sampai begitu negatifnya, sampai firman tuh sampai Tuhan mengatakan pada Musa, ini kalau saudara baca di bagian bawahnya, bahwa mereka mengatakan berita busuk, kata Tuhan. Nah, tetapi dikatakan lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Sebelum ayat yang kelima ini ya, ada satu hal yang mendukakan Tuhan sebetulnya. Bahwa waktu itu akhirnya semua bangsa Israel itu berseru-seru dan mengatakan seperti ini. Kamu kira-kira begini, kamu membawa kami keluar dari Mesir, apakah untuk mati? Untuk menguburkan anak kami di tanah ini gitu. Kami ingin pulang ke Mesir. Lebih baik kami tinggal di Mesir. Kami hidup baik-baik saja di Mesir. Kira-kira seperti itu. Saudara bisa membayangkan ya. Itu sangat menyakiti hati Tuhan, saudara. Dan nanti kita lihat di bawahnya. Lalu sujudlah Musa dan Harun depan seluruh jemaat Israel yang berkumpul di situ. Tapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka, lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan itu kepada semua orang Israel. Ayat yang 11, lalu Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku, sekalipun sudah ada segala tanda mukjizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Kaleb dan Yosua di tengah-tengah krisis itu ya, dia bereaksi berbeda. Dia bereaksi berbeda. Mereka melihat hal yang sama. Mereka melihat persis hal yang sama. Mereka melihat orang yang sama. Mereka melihat tanah yang sama. Tapi akhirnya, lagi-lagi kita menemukan apa yang keluar dari mulut kita, saudara. Sebenarnya itu menunjukkan apa yang kita percaya. Sedih sih. Sedih. Ini sebenarnya refleksi termasuk untuk diri saya ya dalam menghadapi masa krisis. Saya berpikir, apa reaksi spontan saya ya? Itu tuh betul-betul sebetulnya akhirnya membawa saya harus berpikir ulang seberapa saya percaya pada Tuhan. Amin. Ya. Dan Yosua dikatakan bahwa mereka punya a different spirit, roh yang berbeda. Ya firman Tuhan mengatakan. Mereka memiliki keyakinan. Mereka memiliki keyakinan kepada Tuhan tidak seperti yang lain. Dan yang menyedihkannya sedikit saudara, saya mau menyimpang sedikit di ayat yang ke-11. Waktu bisa dibayangkan waktu bangsa Israel itu marah seluruhnya kepada Musa. Dan dia mulai membandingkan dengan Mesir. Kita tahu ya, membandingkan dengan Mesir itu punya arti rohani yang dalam sekali saudara. Membandingkan kehidupan di luar Tuhan dan mengatakan bahwa itu lebih baik. Padahal di satu sisi mereka punya janji Tuhan. Sampai Tuhan mengatakan ini membuat saya sedih waktu saya baca ini saudara. Sampai Tuhan bilang berapa lama lagi bangsa ini menista aku. Sampai mereka menista aku gitu. Dan mereka sepertinya meludahi janji Tuhan. Kalau ada janji Tuhan hal yang baik dia ludahin tanah Kanaan. Itu tidak lebih baik daripada Mesir. Dan untung yang memimpin Israel waktu itu adalah Musa, saudara. Kalau saudara baca terusnya, saudara tahu untung ini Musa. Karena saudara tahu,
Waktu itu adalah waktu kritikal di mana kemudian Tuhan mengatakan, aku akan memusnahkan bangsa ini saat ini juga. Dan Musa dikatakan di firman orang yang paling lembut hatinya yang pernah hidup di dunia ini. Sudah tahu kita pernah mengatakan Musa is the meekest, yang paling lembut. Dan tahu Tuhan, untung Musa, untung bukan Andi. Let's go Tuhan. Ajar. No, Musa begging sama Tuhan, jangan. Engkau akan malu. Sepertinya Tuhan, sepertinya Musa grabbing apapun juga yang bisa untuk membela. Nanti kamu malu, jangan. Nanti Mesir akan dengar. Aduh, kamu nggak sanggup bawa ini bangsa ini masuk, jadi kamu binasakan di jalan. Untung Musa. Dan akhirnya, tapi memang sedihnya tetap ada konsekuensi. Waktu itu pada mereka sudah diambang masuk, saudara. Waktu itu Tuhan mengatakan, oke, bangsa ini akan mengembara selama 40 tahun. Sampai generasi ini habis. Anak-anak mereka lah. Anak-anak mereka yang akan masuk ke tanah perjanjian. Jadi waktu itu sebenarnya mereka sudah di dekat situ, saudara. Kemudian mereka berputar dan 40 tahun mereka dihabis istilahnya. Mereka yang menista Tuhan, mereka yang mempertanyakan, mereka yang membandingkan, mereka juga yang tidak masuk ke tanah perjanjian, saudara. Sedih ya, sedih banget. Untuk percaya membutuhkan pengenalan. Untuk bisa percaya trust itu butuh kenal. Tidak, tanpa pengenalan tidak ada trust, saudara. Ini fakta. Jadi kita bisa mengatakan, misalnya ya, saya percaya sama Pak Prabowo. Gue sih percaya Prabowo. Sebenarnya enggak, itu cuma basa-basi omongan di meja makan aja. Saudara enggak kenal. Enggak. Coba diuji dengan satu kejadian, saudara mulai bimbang dan goyah pasti. Tapi trust yang sesungguhnya itu bisa ada pada seseorang itu karena kenal. Yang paling dekat yang itu bisa mungkin terjadi adalah suami dan istri, saudara. Itu yang paling dekat dalam hubungan seluruh di muka bumi ini. Kalau ada suami istri yang punya hubungan yang sangat dekat, hubungan yang sangat baik, yang dibangun bertahun-tahun, satu pernikahan yang sangat indah, komunikasi yang baik, pergumulan demi pergumulan, masalah dilalui terus dengan baik. Nah, dalam konteks itulah mungkin trust itu bisa ada. Jadi begini, kalau tahu-tahu si suami mendengar istrinya katanya melakukan A, itu dia bisa betul-betul mengatakan bahwa enggak, gue yakin istri gue enggak. Itu trust, karena dia kenal. Gue yakin enggak. Saudara ngerti maksudnya? Suami, trust juga begitu. Suami lu selingkuh. Gue yakin enggak. Itu trust. Jadi tanpa pengenalan sebenarnya tidak ada trust. Kalau kita mau trust Tuhan, mau nggak mau saudara, kita harus membangun pengenalan dengan Tuhan. Minggu lalu, Pastor Diki juga membagikan tentang Abraham, saudara tahu ya. Ingat ada kronologi Abraham, kita selalu terkesima dengan Abraham yang sanggup mengorbankan Ishak. Tapi kita lupa bahwa sebenarnya jauh di belakang itu ada puluhan tahun bagaimana Abraham berjalan dengan Tuhan. Ya, kita terkesima dengan Daud yang mengalahkan Goliat. Wah, bagaimana gue bisa mengalahkan Goliat? Jangan nekat, saudara. Ya, saudara harus melihat. Kita harus melihat dulu kisahnya berapa banyak Daud menghabiskan waktu di dalam kesendiriannya, waktu dia mengembalakan kambing domba dengan Tuhan. Hanya pengenalan, satu kualitas pengenalan itulah yang akan membawa seseorang pada saatnya dia bisa melakukan perkara besar. Kalau enggak bisa. Ini bukan masalah Pak hebat-hebat, saudara. Lu berani enggak? Lu berani enggak? Lu bisa enggak? Lu bisa enggak? Lu berani enggak mempersembahkan seperti Abraham? Salah, saudara. Sorry ya, kalau ada yang mengkhotbahkan itu hanya di titik itu salah. Saudara lagi membangkitkan sesuatu yang salah. Untuk apa? Kita manusia enggak bisa. Itu semua keluar dari pengenalan. Itu semua keluar dari pengenalan, satu konviksi yang kuat yang dibangun dari pengenalan akan Tuhan. Kalau Stefanus pada saat di depan dirajam, ya, dan dikatakan mukanya glowing dan dia memandang surga dengan tersenyum, dan
dia dirajam mati, saudara mungkin saudara masih bergetar, aduh gue sanggup gak ya kalau mau dirajam. Jangan saudara, no, lebih baik saudara buang energi untuk mulai berpikir, Tuhan aku mau punya pengenalan yang benar dengan Engkau. Kenapa? Karena Stefanus berjalan dengan Tuhan, dan mereka yang ada di dalam daftar martir saudara ya, mereka berjalan dengan Tuhan. Dan itu lebih daripada sekedar hanya bertaruh, kamu berani nggak, kamu nggak berani. No. Mengerti maksudnya? Ya, amin. Trust hanya bisa ada saat saudara punya konviksi, punya keyakinan. Dan keyakinan itu bisa ada hanya karena saudara mengenal. Hanya kalau saya mengenal. Kalau saya tidak kenal, tidak mungkin. Nah, kita harus mengenal Tuhan. Dalam konteks apa kita mengenal Tuhan? Nah, ini yang saya mau siarkan juga. Dikatakan bahwa di Yohanes 17 ayat yang ketiga, inilah hidup yang kekal itu, kata Tuhan Yesus, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, mengenal, saya mau garis bawahi, mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ini adalah doa Tuhan Yesus yang dicatat oleh Yohanes. Jadi kalau kita bertanya-tanya, hidup yang kekal itu apa? Apa yang kekal? Ada yang kekal, ada yang tidak kekal. Yang tidak kekal akan tertinggal. Tapi ini yang kekal. Jadi ini sesuatu yang akan terus ada selama-lamanya. Terus selama-lamanya. Apa yang kekal? Kalau kita mau tanya nih. Apa ya yang kekal ya? Nah ini jawabannya. Inilah hidup yang kekal itu. Hanya bicara tentang mengenal. Tidak lebih, tidak kurang. Bahwa mereka mengenal Engkau, kata Tuhan Yesus. Dan mereka mengenal aku. That's it. Selesai. Pengenalan akan menentukan apakah fresh and then crush, seperti judul saya hari ini, atau fresh but not crush. Ya. Daud fresh but not crush, saudara. Daniel fresh, tidak crush. Sadrak, Mesak, Abednego fresh, tidak keras. Ditekan, apakah patah? Atau ditekan tidak patah. Nah yang menentukannya itu adalah pengenalan, konviksi pengenalan akan Tuhan. Amin. Yeremia mengatakan, Yeremia 23 mengatakan, beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Titik 2. Nomor 1. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa ia memahami dan mengenal aku, kata Tuhan. Ini lebih daripada semua yang kita bisa punya. Kita bisa lulus dari sekolah terbaik. Saudara bisa bekerja di perusahaan terbaik. Saudara bisa digaji dengan sangat baik. Kita bisa membuka satu usaha dan sukses begitu rupa. Menjadi startup, unicorn, apapun juga saudara. Tuhan bilang cuma satu. Kalau engkau mau bermegah, hendaklah bermegahkan satu ini, bahwa engkau memahami dan mengenal aku. Ya, bahwa akulah, nah memahami apa? Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia. Apa yang saudara kenal terhadap Tuhan? Apakah saudara dan saya mengenal Tuhan yang siap menyambarkan petirnya kepada saya? Apakah kita mengenal Tuhan sebagai Tuhan yang penuh dengan cangkir kemurkaan untuk menghajar saudara? Apa? Karena semuanya bisa. Saudara bisa mempercayai apapun juga tentang Tuhan, saudara. Ya. Tapi apa? Tapi ini yang Tuhan katakan tentang dirinya, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Amin. Ya. Mengenal Tuhan adalah sebuah perjalanan. Ya. Mengenal Tuhan, kalau saya lihat, saya renungkan, itu bukan hanya satu kondisi tertentu dari tidak mengenal kemudian mengenal. Itu tidak. Tidak seperti itu. Saya pernah bagikan ini saudara, seperti kalau kita beli sebuah gadget baru. Saudara beli misalnya sekarang lagi musim itu iPhone 17 atau berapa lah ya. Wah, gadget misalnya saudara beli, saudara unboxing.
Sampai di video gitu ya, unboxing-nya, kemudian di-upload di medsos, banyak orang melakukan itu. Saudara, mengenalnya tidak seperti ini. Contoh, ini saya perlu perlu mau share-kan apa yang saya rasa ya. Waktu kita dapat iPhone 17 itu, saudara perlu mengenal iPhone 17, betul? Karena saudara punya, beli. Dan yang saudara lakukan adalah, saudara membaca semua semua bukunya. Saudara baca, dan saudara coba. Dan setelah menyelesaikan satu masa, entah itu seminggu atau apa, akhirnya posisi saudara berubah dalam seminggu. Dari tidak mengenal iPhone 17, sekarang saudara mengenal iPhone 17. That's it, selesai. Dan saudara bisa letakkan dan saudara bisa ngomong sama teman-teman, gua tahu iPhone 17. Tuhan tidak seperti itu. Mengenal Tuhan itu bukan begitu. Tidak. Mengenal Tuhan itu sebuah perjalanan, saudara. Dan sama seperti kalaupun kita bisa mengerti tentang mengenal istri, suami, kalau dalam konteks hubungan keluarga ya. Kita pun tahu kan, saya mengenal Marlin itu bukan begitu. Bukan kayak tadi gitu. Saya jatuh cinta tahun 98, 99, kemudian saya tanya sama papa mamanya Marlin, "Om, tante boleh minjem buku itu, buku buku apa namanya, buku petunjuk tentang Marlin," gitu. Saya pelajari, enggak. Enggak kan, kita tahu itu enggak kan. Start waktu menikah itu sebuah perjalanan terus untuk saling mengenal, terus saling mengenal sampai pada satu titik yang tadi trust terbentuk dan saya tahu dia sedikit. Sampai hari ini pun mungkin tidak 100% saudara. Bagaimana mungkin kita akan berpikir mengenal Tuhan itu tidak lebih rumit daripada itu. Ini bukan tentang saudara sanggup membaca Alkitab, saudara sanggup menghafalkan, saudara tahu segala macam pengajaran. No, ini bicara tentang seberapa kita tekun, hidup, berjalan setiap hari. Lembah, mau gunung, mau enak, semua bersama dengan Tuhan. Perjalanan inilah yang akhirnya dirangkum, saudara. Sampai ke satu titik, seorang bisa mengatakan, oh, kamu mengenal Tuhan. Saya bisa melihat kamu orang yang mengenal Tuhan. Tidak ada definisi khusus untuk bagaimana, oh, kamu sudah ikut kelas Solid Rock yang ketiga. Oke, kamu udah mengenal Tuhan. Enggak bisa, saudara. Enggak bisa, bukan itu. Oh, saudara lulus teologi ya, doktor, saudara mengenal Tuhan. Enggak bisa juga. Bukan, mengenal itu satu perjalanan. Amin. Ya, Matius 18. Amin, saudara. Saudara masih semangat? Masih ya? Matius 16, 13, 20 ada satu kejadian dikatakan setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Yesus bertanya pertama kali ya. Kata orang-orang, siapakah aku? Mereka bisa mengatakan ini. Dan Yesus tidak tertarik berhenti sampai di situ, saudara. Pertanyaan yang lebih kritikal ada yang berikutnya. Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Yang pertama, Yesus menanyakan pendapat orang-orang tentang dia dari orang-orang yang tidak setiap hari berjalan dengan Yesus. Waktu dia tanya, kata orang, siapakah aku ini? Yesus lagi menunjuk satu kerumunan orang yang kadang-kadang dengar Tuhan, yang kadang-kadang enggak, tapi mereka tidak hidup dengan Tuhan. Mengerti maksudnya? Tapi Yesus tidak tertarik di situ dan dia mau menanyakan pada murid-muridnya yang literally mereka tinggal, berjalan, setiap makan, tidur, bangun dengan Tuhan Yesus. Tapi apa katamu? Siapakah aku ini? Men, kalau Tuhan tanya ya, Andi, apa kata kamu? Siapakah aku ini? Saudara, ini pertanyaan yang harus kita sering tanyakan. Sungguh, di dalam keheningan gak usah keras-keras saudara. Sendirian kunci kamar saudara. Dan mulai bertanya, Andi, menurut kamu Tuhan itu siapa? Ini bagus untuk kita mengukur, menguji. Untuk tahu kita ini apa? Apakah dia hanya pelaku mukjizat? Apakah dia itu hanya
hanya seorang guru filsafat, apakah dia itu hebat karena penuh belas kasihan atau apa? Nah, Petrus yang menyambar dengan menjawab. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Wow, ya, dan kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Apa yang dimaksud dengan batu karang ini? Ini ada beberapa pendekatan mengatakan itu bisa tentang Petrus sebagai pribadi. Kalau saya pribadi, saya rasa bukan itu. Batu karang yang dimaksud Tuhan Yesus ini ada pernyataan yang Petrus katakan, saudara. Bahwa Yesus adalah Mesias. Bahwa Yesus adalah anak Allah yang hidup. Di atas kebenaran ini. Kebenaran ini akan menjadi batu karang, dan di atas kebenaran ini Tuhan mengatakan, aku akan mendirikan jemaatku. Kalau saudara dan saya orang yang ditebus oleh Tuhan, saudara boleh percaya, boleh klaim, Tuhan, engkau akan menempatkan aku di atas batu karang itu. Dan pintu alam maut dan alam maut tidak akan pernah menguasainya, saudara. Pernyataan Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, itu tidak lain dan tidak bukan. Itu adalah Injil Yesus Kristus. Kata Mesias, saudara, itu memang hanya satu kata. Engkau adalah Mesias, tapi sebenarnya dalam konteks kita hari ini, kata Mesias ini, ya, itu bukan hanya sebuah sebutan. Tapi waktu saudara dan saya, ini yang saya renungkan ya, kalau saya secara teguh bisa mengatakan, Yesus engkau adalah juru selamatku. Itu sebetulnya seharusnya, saudara, di dalam kata Mesias itu terkandung minimal ada 4 hal. Ya, ini tidak ada di notes ini ya. Minimal 4 hal, singkat aja. Satu, waktu saya mengatakan Yesus engkau adalah juru selamat, saya seharusnya pertama mengakui dan sadar sesungguhnya bahwa saya adalah orang berdosa. Karena kalau saya bahkan ragu-ragu apakah saya orang berdosa atau tidak, atau bahkan saya mengatakan saya baik-baik, saya itu orang baik banget lagi, saya orang paling baik lagi, enggak ada dosa. Saudara tidak perlu Mesias. Langsung gagal di ujian pertama, saudara. Langsung gagal. Perlu ada konviksi yang kuat, saudara, bahwa saudara dan saya itu orang berdosa. Bukan bicara besar kecil. Kita dilahirkan di dalam dosa. Kita orang berdosa. Kita berdosa bukan karena melakukan dosa, saudara. Ingat, kita melakukan dosa karena kita itu orang berdosa. Saya ulangi lagi. Kita berdosa itu bukan karena kita melakukan dosa, bukan. Tapi kita melakukan dosa karena kita itu nature-nya orang berdosa. Sehingga saudara saya itu nggak bisa lari kemana-mana. Saudara mau mencoba sekuat tenaga untuk tidak berdosa, saudara nggak bisa. Karena kita ini nature-nya orang berdosa. Sehingga kita melakukan dosa. Makanya kita perlu juru selamat. Yang kedua, dalam kata Mesias itu, pertama kita orang berdosa. Kedua, kita harus meyakini bahwa ada Tuhan yang akan menghakimi atas dosa yang ada di dunia ini. Dan pengadilan itu sudah memutuskan bahwa hukuman itu adalah maut. Betul? Nah, saudara bisa mengaku, ya saya orang berdosa. Banyak orang-orang di luar sana yang mereka yang ateis, mereka tetap mengakui bahwa mereka itu salah, mereka itu tidak benar. Ya. Tapi mereka tidak percaya yang kedua. Yang mereka percaya adalah ini hanya random, setelah kamu mati tidak ada apa-apa di sana. Sehingga bagi mereka tidak ada perlunya untuk percaya dengan juru selamat. Amin. Yang ketiga, saudara juga harus percaya bahwa tidak ada apapun juga yang bisa saudara lakukan untuk membayar, untuk menebus, untuk menghilangkan dosa saudara. Tidak ada timbangan yang bisa kita lakukan untuk menambah-nambahkan sehingga akhirnya saya bisa lolos. Dan ini yang dikatakan juga kenapa saudara banyak agama-agama yang menekankan di sini sebetulnya. Lakukan yang baik, lakukan yang baik, lakukan yang baik supaya engkau bisa selamat. 3 hal ini
terkandung di dalam kata Mesias, saudara. Dan yang keempat, kalau saudara punya konviksi terhadap 3 hal ini, akhirnya kita harus menerima bahwa sungguh aku perlu juru selamat dan juru selamat itu adalah Yesus Kristus Tuhan. Amin. Jadi kata Mesias dan anak Allah yang hidup itu tidak lain dan tidak bukan, itu adalah Injil Yesus Kristus. Amin, saudara. Kita harus punya pengenalan yang benar. Dari mana awalnya kita bisa mengenal Tuhan? Dari mana awalnya kita bisa mengenal Tuhan Yesus? Bukan dari kesaksian orang, bukan dari pengajaran-pengajaran orang. Saudara tidak mengambil berbagai macam pengajaran untuk saudara mengenal Tuhan. Yes, betul. Itu akan memperkaya, tetapi yang menjadi titik pangkal pertama dan tujuan dari saya membagikan firman ini hari ini adalah ini. Titik pangkal pertama yang kita harus koreksi betul-betul dalam hidup kita. Seberapa saudara teguh berdiri di atas Injil Yesus Kristus. Di atas Injil itulah seluruh pengajaran, seluruh pengenalan, seluruh perjalanan rohani saudara akan berjalan. The Gospel of Jesus Christ, saudara. Ya, E.R. Bernard mengatakan ini. E.R. Bernard salah satu hamba Tuhan yang cukup bagus. Dia mengatakan begini, seseorang bisa menghafal seluruh Alkitab. Dia bisa mengutip semua hal dari Alkitab. Bisa mengutip berbagai macam hal dari Alkitab. Bahkan kita bisa berargumen dan membenarkan pendapat kita dengan Alkitab. Apapun juga pendapat saudara. Bahkan pendapat yang berseberangan dengan kebenaran pun bisa kita benarkan dari Alkitab. Kalau saudara mau comot-comot. Tapi pada saat bersamaan, seseorang bisa tetap kehilangan Kristus. Saudara mengerti maksudnya ya? Jadi Alkitab, yes, kita bisa mengambil, bisa menghafalkan, saudara bisa berargumen, saudara bisa membenarkan apapun dari situ. Betul, karena Alkitab itu adalah kumpulan dari hikmat, kumpulan dari banyak hal kebenaran. Tetapi pada saat yang bersamaan kalau saudara tidak berfokus pada Yesus Kristus, saudara bisa kehilangan Kristus. Dan waktu saudara kehilangan Kristus, saudara miss the whole point dari kekristenan. Amin. Amin, saudara. Apakah Kalvari itu di mata saudara dan saya hanya salah satu kejadian yang setara dengan semua kejadian yang ada di Alkitab? Apakah cerita tentang kematian Tuhan Yesus itu hanya salah satu topik dari 100 topik yang ada di Alkitab? Seharusnya tidak, saudara. Seharusnya kematian Tuhan Yesus, Calvary itu adalah dasar dari seluruh topik yang bisa saudara bawa, yang saudara bisa katakan di firman Tuhan. Saudara mengerti maksudnya? Ya. Amin. Amin, saudara. Yang kukendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, kata Paulus. Dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Seberapa kuat kita memegang Injil. Saya berharap saudara bisa mengkonekkan ini ya. Maksud saya kalau saya kembali dengan cerita awal saya tadi, saudara, bahwa di tengah-tengah masa kritis, di tengah masa krisis, gimana kita bisa punya kepercayaan yang kuat. Ya. Saudara, bukti yang paling kuat yang bisa saudara pegang tentang kasih setia Tuhan, tentang janji Tuhan, bahwa Dia ada Allah yang setia, tidak lain, tidak bukan kesaksian mujizat orang lain, bukan cerita dari buku orang lain, bukan, saudara. Bukti yang paling kuat itu adalah Injil Yesus Kristus. Bahwa Dia sudah mati bagi saudara. Jadi maksud saya begini, kita bisa memenuhi pikiran kita dengan semua kesaksian. Oh, saya dengar ada kesaksian orang disembuhkan. Oh, saya dengar ini, saya dengar itu, saya dengar ini. Tapi kalau engkau sendiri tidak punya keyakinan yang teguh akan apa yang terjadi di Kalvari itu, kematian dan kebangkitannya, itu tidak bisa menyelamatkan saudara dan saya. Waktu kita goyah, waktu kita ragu, waktu kita takut, waktu kita kemudian menjadi gentar terhadap masa depan, apa yang menjadi kepada apakah kita akan menengok, saudara? Kesaksian orang lain? Tidak. Kesaksian dirimu sendiri? Tidak juga.
itu bisa goyah. Tetapi saudara harus melihat pada di Kalvari, bahwa dia mati bagi saudara dan dia bangkit. Dan itu tuh meterai yang sangat kuat, yang menyatakan bahwa aku telah melakukannya bagi engkau, dan aku akan melakukannya lagi. Amin. Pegang teguh, saya ingat, mudah-mudahan saya masih punya waktu. Oke. Saudara masih semangat, sorry. Ya, oke. Saudara, saya ingat satu hal ya. Waktu anak-anak saya kecil, barusan saya ingat, waktu anak-anak saya kecil, kami kadang-kadang pergi ke satu tempat yang misalnya pasar malam gitu ya, kemudian rame gitu. Saya ingat sekali, pokoknya waktu anak-anak kecil tuh repot pisan lah, kalau pergi tuh repot pisan. Aduh seneng, nyombong ya anaknya udah gede ya. Sorry ya anaknya masih kecil ya. Repot pisan gitu. Tangan satu bawa stroller, karena Karen masih kecil kan. Keisha, Brian lari-lari, si Brian kayak uget-uget, susah gitu ya. Dan kemudian waktu Marlin gendong Karen, saya bawa stroller. Ya, kemudian tangan mau megang si Keisha tipenya suka lari. Nggak mikir dulu, lari dulu, nanti wah gitu ya misalnya. Nah, kemudian saya menemukan hikmat. Wah ini saya mau pengen, saya ajarin mereka. Keisha, Brian, dengar. Kalau di tempat seperti ini ya, Papa minta, tolong, pegang kantong tangan Pak, kantong celana Papa. Pegang. Kamu pegang, satu lagi Keisha, ya, karena Mama lagi pegang Karen. Jangan lepas. Papa nggak tentu bisa pegang kamu harus pegang ya. Papa kemana kamu ikut. Dia diam. Lepas saudara. Nah kemudian saya bilang, oh enggak, berikutnya. Jangan pegang, masukin tangan kamu ke kantong Papa. Dan itu berhasil saudara. Dia ketarik-tarik sama saya kemana-mana. Tapi saya lagi menemukan, saya baru berpikir, kira-kira seperti itu. Mungkin Tuhan dengan kasih bilang, Andi, hold my hand. Bukan berarti Tuhan tidak bisa pegang tanganmu, bukan. Tapi ini saya mau bicara dari perspektif kita manusia. Tuhan bilang, hold my hand. Kalau Tuhan lagi jalan sama kita ya, saudara harus percaya dengan imajinasi ini, saudara menjadi iman bagi saudara. Bahwa perjalanan hidupmu itu saudara lagi berjalan dengan Tuhan. Tuhan tidak lagi against saudara. Dia ada di samping saudara. Di depan ada badai. Dan Tuhan bilang, hold my hand. Kita harus pegang, makin kencang. Hold. Aku berjalan dengan engkau. Dan kadang-kadang Tuhan akan bilang, sama seperti saya sama Brian. Kadang-kadang saya tarik Brian ke depan saya. Kalau suasana di belakang saya, kayak saya tarik dia depan saya. Kadang-kadang saya taruh ke belakang. Ya, kadang-kadang dia saya gendong, saudara. Dan itulah Tuhan. Itulah Tuhan, saudara. In case saudara lupa, itulah Tuhan. Berjalan dengan Tuhan itu begitu. Badai ada, tapi ada Bapamu di sebelahmu. Yang kemudian tarik tanganmu dan taruh kamu di depan. Ada kalanya dia tarik saudara di belakang supaya saudara tidak perlu melihat apa yang tidak perlu saudara lihat. Ada kalanya dia akan angkat saudara, dia gendong dan dia taruh wajahnya untuk memandang kepada. Berapa banyak saudara kalau punya anak, saudara tahu misalnya saudara pergi ya. Let's say saudara pergi ke rumah hantu gitu. Atau saudara end up masuk rumah hantu. Maksudnya tidak mau masuk tapi tahu-tahu masuk. Ya, misalnya. Tahu-tahu saudara tahu anak saudara, wah ini saudara mesti mulai ngerasa, aduh ini anak nggak bagus nih. Berapa banyak saudara lakukan seperti yang saya dulu lakukan. Saya taruh anak saya ya, kemudian saya akan bilang, Kay, waktu dia kecil, lihat papa. Lihat sini. Karena saya tahu di belakangnya ada kuntilanak gitu. Saudara, waktu saya merenungkan itu saya terharu. Itu yang Tuhan lakukan. Tuhan bilang, lihat papa. Look at my face, okay? Look at my face, okay? Karena dia mau saudara tidak perlu lihat apa-apa. Bahkan kadang-kadang kalau perlu dia tutupkan tangannya di hadapan mata saudara. Dia tutupkan supaya saudara tidak perlu melihat apa yang tidak perlu saudara lihat. That's our dad, saudara. Itulah Bapa kita, saudara. Amin. Ya, jadi walk dengan Tuhan, berjalan dengan Tuhan, hold, pegang, saudara. Kalau saudara mulai merasa turbulence, pegang lebih kuat. Dan kamu bilang, Pa, I hold you ya, Pa. Dan Tuhan bilang, yes, saya di sini. Dan dia ada kalanya dia tarik saudara ke belakang.
Dia kalian dia taruh depan dia, ada kalian digendong saudara. He knows exactly, dia tahu apa yang mesti dia lakukan. Masalahnya kita yang sering meronta-ronta, gak mau dipegang, gak mau pegang, gue mau jalan sendiri. Saya bertobat saudara, saya gak mau. Saya mau dekat papa saya aja paling aman. Amin. That's the beauty dari Injil Yesus Kristus. Ya, itulah yang membuat kita layak bisa berjalan dengan Tuhan itu karena ada seseorang saudara. Yaitu Tuhan sendiri yang mati. Dan bukan cuma mati. Kalau hanya ada hari Jumat, tidak ada hari Minggu, wah celakalah kita. Saudara, kalau saya senang sekali berapa waktu yang lalu Pierre pernah bagiin tentang hari Minggu. Wait, tunggu hari Minggu saudara. Jumat itu scary, Jumat itu nasty lah, Jumat itu kotor ya. Yesus mati di kayu salib segala macam. Murid-murid hancur hatinya saudara. Hancur hatinya. Dia pikir dia lagi mau mengikuti seorang yang seperti apa, panglima yang besar, dia hancur. Datanglah hari Sabtu, tidak terjadi apa-apa. So quiet. Dan mereka mulai merasa, oke, this is it, habis semua. Puji Tuhan, ada Minggu pagi, saudara. Pas Minggu pagi ada, mereka melihat kubur itu terbuka. Dan itu semua dibalik pada hari itu. Kutuk maut dan kutuk dosa dipatahkan selama-lamanya. Selesai. Semua yang mengikuti Tuhan tidak akan hidup lagi di bawah kutuk itu. Amin. Itulah Injil Yesus Kristus, saudara. Itulah yang Tuhan kita lakukan bagi kita. Amin, saudara. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, kata Paulus. Paulus mengatakan kuat sekali. Paulus ada orang yang sangat kuat memegang hukum Taurat. Tapi dia mengatakan sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Dikatakan di Roma juga, di Roma 10, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Firman Kristus. Nah, secara khusus saya mau share sedikit apa arti firman Kristus di sini. Ini bukan firman Tuhan, bukan kitab Taurat, bukan saudara. Bukan firman yang mana saja, bukan. Ini Paulus lagi bicara tentang the seed of faith, benih iman yang mula-mula yang bisa muncul di dalam kehidupan seorang Kristen lahir baru ini, benih dari segala iman yang mungkin akan saudara miliki di perjalanan saudara. Benihnya tuh ini, yaitu satu iman yang muncul dari pendengaran akan berita tentang Yesus Kristus. Betapa pentingnya saudara, setiap dari kita harus terus mengulang, terus meditate, terus merenungkan tentang kematian dan kebangkitan Tuhan, saudara. Jangan lakukan cuma setahun sekali. Jangan lakukan cuma masa Paskah, waktu saudara dan saya pegang lilin. Jangan. Setiap hari, preach the gospel to yourself every day, all time, saudara. Ingatkan terus dirimu tentang apa yang Tuhan lakukan di Kalvari dan waktu dia bangkit dari mati. Sebelum saudara repot-repot berpikir saya mau preach the gospel kepada banyak orang, saudara pastikan saudara cukup banyak preach the gospel to yourself. Ke dirimu sendiri. Karena kalau tidak, ada hamba Tuhan yang pernah mengatakan dalam bahasa Inggris ya, saya nggak apa-apa saya quote dalam bahasa Inggris ya. If you fail to preach the gospel to yourself every day and all time, you will end up missing the Christ in your life. Kalau engkau gagal untuk mengkhotbahkan Injil setiap hari, setiap waktu mengingatkan, saudara, perjalanan kita bisa tetap jadi orang Kristen, tapi pada saat bersama saudara sebenarnya kehilangan Kristus. Jangan-jangan kita menjadi orang Kristen akan mulai bersandar pada kekuatan kita sendiri, kehebatan kita sendiri. Dan itu bukan Injil Yesus Kristus, saudara. Amin. Sebab Injil adalah kekuatan Allah. Saya mau panggil tim musik, boleh maju ke depan. Amin, saudara. Yes. Sebab Injil adalah kekuatan Allah
Sebab aku memiliki keyakinan yang kokoh akan Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah. Jika kita ragu ya, jika kita tidak cukup memiliki keyakinan bahwa Injil itu sanggup menolong hidup kita. Ini pertanyaan pribadi saya kepada diri saya sendiri sebetulnya di tengah-tengah masa krisis. Dalam berbagai macam masa krisis, waktu saya menghadapi pekerjaan, dunia usaha, waktu saya berpikir tentang masa depan anak-anak, itu masa krisis bagi saya, saudara. Ya. Tapi saya menemukan satu perkataan ini, kalau engkau ragu, tidak memiliki keyakinan bahwa Injil sanggup untuk memberikan kemenangan kepadamu, yaitu apa? Pengharapan di dalam keputusasaan, pengampunan di dalam kekecewaan, memberikan kerendahan hati kalau ada seorang yang bergumul dalam kesombongan, keberanian dalam ketakutan, kelepasan dalam kesesakan, kelimpahan di dalam kekeringan, kepercayaan dalam kekhawatiran, kesembuhan dalam kesakitan. Kalau Injil, saudara tidak punya keyakinan bahwa Injil bisa menyelamatkan saudara dari hal itu, maka saudara sesungguhnya tidak ada hal lain di muka bumi ini yang bisa menyelamatkan saudara. Tidak ada. The strongest, yang the most powerful, yang paling kuat forces, kekuatan yang paling kuat yang pernah dinyatakan di seluruh sejarah muka bumi ini sampai kesudahannya, yaitu pada 3 hari itu, saudara. Jumat, yang katanya jatuh pada tanggal 3 April tahun 33, katanya. Kalau saudara cari di Google ya. Itu hari Jumat tanggal 3 April tahun 33 di Yerusalem, di Kalvari. Itu adalah momen kekuatan terbesar yang pernah dicurahkan di muka bumi dan tidak ada yang bisa menyaingi, yaitu kekuatan yang mematahkan kuk, saudara, mematahkan maut dan memutarbalikkan kutuk menjadi berkat. Dan kalau itu kita tidak yakin bisa menyelamatkan kita untuk kekhawatiran kita, saya ragu. Ini yang saya katakan sama diri saya, saudara, saya bukan sudah mendapatkannya, ini masih pergumulan. Saya bilang, Andi, kalau kamu tidak percaya itu sanggup ya, men, gak ada yang bisa nyelamatin kamu. Habis, tidak ada. Karena itu yang paling kuat. Janji Tuhan yang paling kuat. Janji yang ditaruh di atas batu karang Injil itu, saudara. Meterai itu. Jangan katakan Tuhan perlu mati 1 kali lagi, saudara. Jangan menista Tuhan dengan mengatakan bahwa itu tidak bisa. Karena kalau kita mengatakan itu, kita persis seperti bangsa Israel tadi dibilangan. Sampai kapan umatku menista aku, kata Tuhan. Kalau kita memandang salib Tuhan, dia mati dan bangkit, saudara, jangan pernah bilang bahwa itu tidak cukup. Saudara, hati-hati. Saya paling takut kalau kita menista Tuhan. No. Itu enough. Tuhan, kalaupun saya masih ragu, itu karena saya yang belum align dengan Engkau. Itu karena sayanya yang ngaco, Tuhan. Please help me. Tapi itu cukup. Aku tahu itu cukup. Aku tahu itu cukup. Ininya yang error. Ini yang error, Tuhan. Please help me. Saya tidak meragukan itu sedikit pun. Karena maut pun dipatahkan, saudara. Kekuatan terbesar yang pernah muncul adalah Yesus Kristus. Amin. Wow. Bukan itu yang salah. Ini yang perlu memang harus masih terus belajar. Oleh karena itu Tuhan, jangan lepaskan aku, Tuhan. Dad, Pa, jangan lepaskan saya. Saya masih mau jalan. Please ajar saya terus ya. Please, saya mau jalan. Saya tahu Engkau ada dengan saya. Di atas batu karang Injil Yesus Kristus, kita membangun hidup kita. Amin. Kita meletakkan kepercayaan kita kepada Dia. Dan kita berserah kepada kasih setia-Nya. Kita bukan terserah, saudara. Kita adalah umat yang berserah. Jangan bilang terserah. Terserah itu tidak ada iman. Ada beda besar sekali antara terserah dengan berserah. Berserah itu berserah karena saudara tahu sesuatu. Tahu bahwa Dia mengasihi, ada kasih setia.
Walaupun aku tidak mengerti, tapi aku tahu dan aku berserah pada kasih setianya. Tapi kalau saudara bilang terserah, itu saudara lagi melemparkan koin ke atas dan terserah jatuhnya apa? No, that's not faith, itu bukan iman. Kita adalah umat yang surrender, yang berserah kepada kasih setia Tuhan. Amin. Haleluya. Percaya karena mengenal. Ini beberapa poin yang saya mau summarize di akhir. Mengenal Tuhan adalah sebuah perjalanan. Take it easy. Take it easy, saudara. Dengan dirimu sendiri, jangan memukul dirimu terlalu keras, terlalu sering. Ingat, ini adalah perjalanan dengan Tuhan. Ya, kemenangan, kekalahannya itu terjadi setiap hari saat kita berjalan dengan Tuhan. Tapi yang pasti, kita belajar banyak dari perjalanan hidup kita. Amin. Kebenaran Injil adalah titik awal perjalanan mengenal Tuhan. Dan yang terakhir yang saya sebagai kesimpulan, jangan lupa beritakan, renungkan kebenaran Injil setiap hari, setiap waktu, sampai kebenaran Injil itu menjadi batu karang yang teguh di dalam hati saudara. Amin. Haleluya Tuhan. Mari saudara kita mau tutup. Saudara, saya mau undang saudara bangkit berdiri. Haleluya.